Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, timnas Indonesia sebentar lagi akan bermentas di GBK melanjutkan pertarungannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita selayaknya sebagai supporter yang sudah cinta dan juga fanatik kepada timnas Indonesia, mari kita dukung sepenuhnya karena pertarungan ini adalah pertarungan krusial laga melawan Bahrain. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalau dulu-dulunya pengkritik yang suka omon-omon, cawe-cawe yang suka nyinyir bahwa mengkritik habis bagaimana permainan timnas Indonesia di era pelatih sebelumnya. Terjadi juga kan apa yang disampaikan oleh Shin Tae-yong bahwa ya memang sayangnya kurang persiapan dan man to man-nya ini loh kurang. Betul. Jadi saya dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan ya. Yang pertama kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki. Australia sangat jago untuk melakukan itu semua. Jadi biarkan dia menyerang, kita kuat di pertahanan karena target kita adalah meraih hasil imbang minimal melawan Australia, dan itu dilakukan dan Shin Tae-yong berhasil. Patrick Kluivert kan ini belum pernah bertemu dengan Australia dengan kekuatan Indonesia, maka dia meyakini bahwa konsep dia adalah konsep yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan, dan akhirnya gagal dengan skor 5-1. Skor 5-1 ini skor terbesar kekalahan Indonesia nomor. Makanya andalannya hoki Caraka. Enggak kan? Bukan, maka itu kemudian di jersey namanya Caraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Shin Tae-yong gitu. Orang ini bilang Shin Tae-yong nggak punya etika. Asli, gua nggak kenal sama nih orang. Beliau ini bernama Budi Setiawan, founder dari Football Institute. Dia bilang inilah wajah asli Shin Tae-yong yang oportunis, gak bermoral dan gak beretika. Oportunis itu buat kalian yang gak tahu, gampangnya adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah, alasan si Budi ini bilang Shin Tae-yong kayak gitu, sebab Shin Tae-yong kemarin bilang kalau dia dipinati untuk melatih timnas negara lain di saat dia sedang menjadi pelatih timnas Indonesia. Bagi si Budi ini, dengan STY ngomong kayak gitu, di saat menjadi pelatih timnas Indonesia, itu namanya cacat moral dan etika. Dia juga mengungkit Shin Tae-yong bisa jadi bintang iklan beberapa brand di Indonesia, seolah Shin Tae-yong sedang melempar bensin di tengah api, itu kata dia. Tapi setelah gua cari tahu, ternyata si Budi ini adalah salah satu orang yang gak mendukung kalau publik, kita semua, supporter timnas Indonesia meminta PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Sampai sini baru gua paham, ternyata ini orang bagian dari mereka. Oke guys, gimana tanggapan kalian tentang orang ini? Walaupun kita kecewa dengan pergantian pelatih saat ini, mari kita dukung timnas Indonesia. Mari kita mendukung bagaimana perjuangan dari JEC Rizky Ridho dan kawan-kawan, bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat penting. Sahabat-sahabat Garuda, kalau para pengkritik dulu-dulunya sangat keras, saat ini Akmal Marhali, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir, terang-terangan di depan para akamsi dan lokal pride, di depan publiknya, mengatakan Shin Tae-yong saat ini dan juga Patrick Kluivert saat ini. Artinya mereka ini sudah mulai menjilat ludahnya sendiri. Oke, biar gak salah paham, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Melawan Bahrain seperti apa? Ya, harus punya optimisme ya. Kalau kita bicara rekor pertemuan, misalnya sejatinya kita dengan Bahrain ini punya rekor yang berimbang. Walaupun kita 2 kali menang, 3 kali imbang, 3 kali kalah. Tapi 2 kemenangan kita adalah 2 kemenangan yang punya sejarah. Yang pertama adalah kita menang di Piala Asia. Itu adalah kemenangan pertama ketika kita mengalahkan Bahrain 2-1 ketika itu. Dan itu adalah catatan sejarah yang sangat bagus. Yang kedua, kita menang juga di GBK dengan skor 2-1 di Piala Asia juga. Dengan gol yang dicetak oleh Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono ketika itu. Ini menggambarkan bahwa kita punya catatan bagus ketika main di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, kita bisa menang melawan Bahrain. Artinya modal ini diharapkan bisa menjadi stimulan buat tim nasional di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert untuk membuktikan bahwa mereka memang punya kemampuan untuk bisa mengalahkan Bahrain. Karena Bahrain ini adalah kunci. Kalau kita bisa mengalahkan mereka, maka secara otomatis tiket untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia akan kita dapatkan, karena rival utama kita sejatinya tinggal 2, yakni Bahrain dan Cina, dan dua-duanya kita main di kandang. Artinya ini adalah momentum buat kita untuk mengambil kemenangan, karena di laga sebelumnya pasti akan dibanding-bandingkan dengan hasil yang sudah diraih oleh Shin Tae-yong. Ketika ditangani Shin Tae-yong, kita tahan imbang Bahrain 2-2 di Bahrain. Artinya di sini Patrick Kluivert pasti punya beban seperti halnya kemarin melawan Australia. Bersama Shin Tae-yong ditahan 0-0
0-0 tapi kita kalah 1-5. Artinya ada tekanan moral di sini kepada tim pelatih Patrick Kluivert bersama para stafnya, ada Alex Pastoor, kemudian ada Gerard Van Aanberg, kemudian Daniel Hazard, untuk membuktikan ini adalah debut mereka pertama kali di Indonesia kan. Artinya mereka harus memberikan kesan baik karena tekanan kan sekarang di publik begitu besar kepada Kluivert. Bahkan kemarin setelah kalah saja tagar Kluivert out saja sudah muncul dan bertebaran di mana-mana. Bahkan yel-yel di Sydney ketika kita sebelum pertandingan selesai sudah ada yang meneriakan Sintayong seperti itu. Nah, bukan mustahil kalau kemudian hasil buruk terjadi di laga di GBK, hal semacam itu akan terjadi lagi. Nah, ini akan menjadi menurut saya pertaruhan buat uji kepantasan Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Oke, laga hidup mati uji kepantasan bagi Patrick Kluivert. Tapi kalau kita melihat dalam pertandingan kemarin melawan Australia, faktor apa yang sebetulnya membuat timnas Indonesia bermain begitu kalau kita lihat permainannya sangat agresif begitu di awal, kemudian ke belakang makin longgar, Mas Akmal. Ya, kalau kita lihat 15 menit pertama sebenarnya kita cukup menjanjikan penampilan kita ya dengan sepak bola agresif yang diperagakan oleh Patrick Kluivert. Karena bagaimanapun Patrick Kluivert menginginkan kita meraih poin di laga melawan Australia ini. Nah, momentumnya hilang ketika kita dapat penalti tapi Kevin Dijk gagal mengeksekusi penalti. Dari situ kemudian mental pemain drop, apalagi 2 menit kemudian justru giliran dari Australia yang dapat penalti dan gol. Kalau saya ini mengingatkan di Piala Asia U23 2023 lalu ketika kita berhadapan dengan Australia, ceritanya juga hampir sama. Australia dapat penalti ketika itu kemudian dieksekusi tapi diamankan oleh Hernando Ari. Setelah itu mental Australia jatuh dan kita akhirnya bisa menang melawan Australia. Hampir sama lah kejadiannya. Nah, ini yang kemudian membuat kita kehilangan kehilangan momentum ketika sudah kebobolan 1-0 lewat golnya lewat gol Miller ketika itu, dan akhirnya kita 2 menit kemudian kebobolan lagi. Ada sedikit masalah menurut saya. Yang pertama, koordinasi di lini belakang kita lemah. Kemudian yang kedua, high defense kita terlalu tinggi ya. Defense kita terlalu tinggi antara Jay Inches dengan Hilgers terlalu naik terlalu depan, sehingga kemudian ada gol yang kejadian gol kedua kalau tidak salah. Itu kan terjadi karena defense kita terlalu tinggi, kemudian ada umpan terobosan yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan karena 2 pemain kita, Hilgers dan Jay Inches, ketinggalan untuk mengejar striker Palufei dari Australia. Nah, ini juga harus dibenahi termasuk lini tengah. Posisi Nathan Choa On. Saya juga agak heran ketika Nathan Choa On dimainkan padahal di klubnya mereka punya menit bermain cuma 5 menit gitu kan. Beda misalnya dengan Joy Palupesi yang main rutin tapi tidak dimainkan. Artinya ada banyak formasi atau skuad yang sebenarnya menurut kita dia tidak pas untuk memainkan pola yang dimainkan oleh Patrick Kluivert. Nah, karena itu harus melawan Bahrain harus ada perombakan line up main, dan saya pikir situasi dan perubahan harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk mengambil momen yang menurut saya ini momen wajib menang buat Indonesia. Jadi tidak ada pilihan buat Patrick Kluivert. Tidak ada pilihan untuk menang atau semakin kuat orang meneriakan Patrick Kluivert out. Abdulnya adalah timnas mesti bertahan untuk menyerang. Analisa Mas Akmal. Ya, saya pernah beberapa kali ketika Sintayong digantikan oleh Patrick Kluivert, saya selalu mengatakan dengan analogi ya, al-muhafazu ala salafi sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Pertahankan peninggalan pelatih lama yang bagus, kemudian lakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan dari sisi yang masih kurang. Salah satu peninggalan yang paling bagus dari Sintayong adalah bagaimana pola kompetisi dia yang sangat luar biasa, sehingga sulit sekali untuk dibobol lawan. Sayangnya itu yang kemudian ditinggalkan oleh Patrick Kluivert karena dia merasa dengan pola menyerang yang dia punya dia bisa mengalahkan Australia. Tapi faktanya Australia justru memainkan gaya bermain yang sedikit menunggu, yang pada akhirnya mencari celah kesalahan tim kita. Sebenarnya apa yang dialami oleh Sintayong berbeda dengan Kluivert. Sintayong itu udah punya pengalaman ya ketika berhadapan dengan Australia. Ketika dia pertama kali berhadapan dengan Australia kan kalah 4-0 di Piala Asia ya, di mana kemudian Sintayong belajar dari situ, menganalisa, mengevaluasi bahwa Australia waktu menang 4-0 melawan Indonesia di Piala Asia, Australia juga tidak bermain menyerang, mereka hanya menunggu kesalahan Indonesia di lini belakang untuk kemudian dimaksimalkan. Hal itu juga diulang ketika berhadapan dengan Patrick Kluivert. Tapi Sintayong ketika kemudian main di Jakarta, dia berpikir sulit untuk membuat Australia kalah dengan mentalitas yang mereka punya.
selanjutnya, maka pilihannya adalah kita harus curi poin melawan Australia di GBK. Ya pilihannya bermain dengan kompetitif dan bertahan gitu. Sebenarnya kenapa Sintayong bermain bertahan? Jawabannya ada di ketika Patrick Kluivert kalah 1-5. Itulah yang kemudian menurut saya juga tim dari Patrick Kluivert ini untuk melakukan evaluasi tim analisnya bagaimana melawan Bahrain ke depan gitu kan. Karena apa? Bahrain ini sangat tricky mainnya. Berbeda dengan Australia, tricky, pemainnya nakal, cengeng, sering jatuh-jatuh gitu. Dan jangan sampai kemudian diturunkan misalnya pemain-pemain yang punya emosi tinggi. Nah, ini kan kita ada Justin Hubner yang sering dapat kartu merah. Kemudian ada Rafael Struijk yang juga agak emosional. Bahkan sebelum pertandingan kan Bahrain sudah memberikan sayur-sayur kepada Indonesia. Misalnya pelatihnya Dragan Talajic mengatakan kita nggak melawan Indonesia, kita melawan Belanda ini, gitu kan. Kemudian Federasi Sepak Bola mereka mengatakan bahwa kita butuh jaminan keamanan untuk bisa main di GBK. Kalau bisa bahkan dulu disatakan minta dipindah gara-gara diserang oleh netizen Indonesia kan pasca pertandingan 2-2 melawan Bahrain. Bahkan sekarang Federasi Sepak Bola Bahrain meminta FIFA untuk datang menghadiri pertandingan dan menonton pertandingan agar jangan sampai yang mereka takutkan terjadi. Saya pikir sayur-sayur ini yang juga harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert bersama timnya. Yang paling mudah adalah bagaimana kemudian pola yang sudah ditinggalkan Sintayong dengan 3 back, menurut saya itu harus dilanjutkan. Apalagi sekarang Mesilgard tidak ada di 3 back di belakang. Saya pikir akan solid kalau Jay Inces, kemudian Rizky Ridho sama Justin Hubner ada di sana. Calvin Verdong dikembalikan sebagai back kiri, kemudian Kevin Dix sebagai back kanan. Di tengah harus ada pemain yang memang benar-benar posisinya sebagai gelandang bertahan, dan itu ada Jay Paul Pesci. Saya pikir kalau itu dilakukan dan dengan persiapan yang dilakukan saat ini beberapa hari lebih banyak dibandingkan ketika melawan Australia, saya pikir ini adalah momentum buat kita bisa memenangkan pertandingan melawan Bahrain. Karena apa? Pasti publik memberikan tekanan besar seperti itu. Kita pernah menang dulu zamannya zamannya Ivan Kolev tanpa pemain diaspora. Kita bisa menang 2-1 melawan Bahrain. Begitu juga di Piala Asia sebelumnya kita bisa menang lawan dengan sekarang materi pemain yang saya bilang tadi, Los Galacticos, dengan harganya yang sampai 638 miliar, bahkan mengalahkan harga pemain Australia kemarin yang menang 5-1, ini menggambarkan bahwa publik punya ekspektasi besar tim ini bisa menang melawan Bahrain. Tapi peluang yang asli untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026, dan syaratnya pertama-tama menang atas Bahrain. Dan bagi saya teman-teman, jujur ya, saya ingin mengatakan di konten ini bahwa bagi saya mau menang 1-0 ataupun 2-1 ataupun 3-2 ya, artinya dengan skor tipis, ya yang penting timnas Indonesia bisa menang. Dan apakah nanti strateginya bertahan atau juga menyerang, bagi saya sebagai pecinta dari sepak bola, ya sebetulnya gak ada masalah juga. Tapi yang paling penting teman-teman, yang selalu saya katakan di channel ini, dan teman-teman tentu yang sudah lama mengikuti saya tahu bahwa saya orangnya konsisten dan juga konsekuen, bahwa yang paling penting timnas Indonesia harus bisa bermain secara taktis. Apa sih sebetulnya arti dari permainan taktis? Artinya memakai taktik untuk bisa melumpuhkan tim lawan sesuai dengan kekuatan atau juga kemampuan dari para pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan juga tentunya memanfaatkan kelemahan dari tim lawan. Dalam hal ini tentu artinya jajaran pelatih, yang sekarang kita tahu pelatihnya bukan cuma satu di timnas Indonesia. Betul kan, sebelum pertandingan melawan Australia kan banyak sekali itu narasi di sosial media bahwa Indonesia sekarang pelatihnya bukan cuma satu, dan bukan cuma 2, dan sebetulnya bukan cuma 3, dan sebetulnya bukan cuma 4, tapi ada 5 loh teman-teman. Memang tidak semuanya terlibat secara langsung, tapi kita tahu ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, ada Alex Pastoor sebagai asisten pelatih, ada Danny Lanzat sebagai asisten pelatih, ada Gerald Vandenberg sebagai salah satu asisten pelatih lainnya, walaupun nanti kemudian dia akan menangani timnas Indonesia U23, dan ada juga di atas mereka Jordi Cruyff yang merupakan penasihat teknis. Ada 5 bos, ada 5 pelatih di timnas Indonesia. Ya artinya tentu dong dengan adanya 5 pelatih yang kita harapkan mereka bisa mencari sebuah formula. Kalau feeling saya kemungkinan formasinya akan sama 4-3-3, karena kan itulah filosofi yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Kalau tiba-tiba berubah gak ada masalah juga. Kan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tergantung. Ya kan taktik yang dipakai itu adalah sesuai dengan kemampuan para pemain kita dan juga memanfaatkan atau menganalisa kelemahan dari tim lawan, kemudian pakai taktik yang sesuai.
Artinya setiap pertandingan itu bisa saja formasi itu berbeda atau sama, atau juga strateginya diganti ya, atau dipakai strategi yang berbeda, bisa saja. Karena kalau yang namanya filosofi permainan itu memang lebih ideal di klub. Kalau di timnas tergantung mau lawannya tim mana, apalagi bagi tim seperti Indonesia yang sedang berkembang. Beda kalau sudah tim yang matang ya kan, seperti Argentina, Brazil, mereka sudah beda lah. Tapi anyway, kalau feeling saya formasinya sama 4-3-3. Cara bermainnya saya pikir dengan tujuan untuk meraih kemenangan dan juga kepentingan untuk meraih kemenangan, karena kalau gak menang saya gak yakin lah bahkan bisa lolos ke round 4. Jadi karena tujuannya adalah untuk meraih kemenangan, ya maka tentu strateginya juga ofensif. Tapi yang saya harapkan jangan super ofensif seperti melawan Australia, karena takutnya nanti kecolongan dari counter attack. Karena sebetulnya juga Bahrain, kita tahu lah mereka juga punya target yang sama seperti Indonesia, coba untuk mendapatkan poin di pertandingan besok malam. Jadi kalaupun ofensif, ya yang saya harapkan bermain lebih sabar. Jadi pertandingan sepak bola ini kan 90 menit. Jadi harus juga pinter mengatur yang saya jelaskan sebelumnya, tempo permainan. Jadi sebelumnya saya berharap di Sydney itu bermain mengandalkan ball possession tapi main tempo. Jadi jangan langsung keluar, waduh, gerasa gerusuk, yang ada ruang-ruang terbuka gitu di lini pertahanan. Jadi harus lebih bersabar, pertandingan ini 90 menit, cari momen yang ideal untuk melakukan pergerakan agresif ke depan, coba untuk menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Karena kesulitan bagi timnas kita di setiap pertandingan di round 3 ini, mulai dari pertandingan pertama melawan Arab Saudi itu adalah dari segi creating chances, menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi itu salah satu PR dari Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih lainnya, adalah bagaimana caranya timnas Indonesia bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya dengan harapan bisa melakukan finishing yang sempurna. Jadi kalau bisa peluang pertama ya, atau yang kedua lah ya, sudah mencetak gol. Yang penting unggul lebih dulu. Tapi kemudian tempo itu harus dimainkan. Jadi jangan tiba-tiba sudah unggul lebih dulu, tahu-tahu ada euforia, tidak bermain disiplin. Jadi disiplin juga kunci teman-teman. Karena kalau timnas kita berani bermain total terbuka seperti melawan Australia, ya nanti akan kesulitan juga para pemain kita ketika mereka coba untuk recover position, coba untuk track back, coba untuk cepat kembali ke posisi mereka masing-masing, karena Bahrain pun punya pemain-pemain yang cepat di depan, dan secara skill individu sebetulnya para pemain Bahrain itu lebih unggul daripada para pemain Australia. Karena kita tahu pemain-pemain yang berasal dari Timur Tengah itu mereka punya skill yang tinggi. Dan juga jangan lupa faktor non teknis, yaitu drama-drama dari para pemain Bahrain, yang saya harapkan para pemain timnas kita jangan sampai terpancing emosinya. Jadi ini juga adalah salah satu faktor yang penting, jangan terpancing. Dan saya pikir gak perlu juga terpancing, kan bermain di kandang sendiri. Iya kan, dihadiri oleh sekitar kurang lebih yang saya dapat informasi kemungkinan 65 atau mungkin sampai 70.000 jumlah penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.